Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang menggenggam seluruh kerajaan langit dan bumi. Dialah yang mengatur setiap perjalanan hidup manusia dengan ilmu yang sempurna. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa diketahuinya. Tidak ada doa yang dipanjatkan tanpa didengarnya. Dan tidak ada satupun kesulitan yang Allah izinkan terjadi kecuali mengandung hikmah yang kelak akan membuat hati seorang hamba semakin mengenal kebesarannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan yang mengajarkan kepada kita bahwa setiap ujian adalah jalan menuju kedewasaan iman. Setiap kesabaran memiliki balasan, dan setiap ketetapan Allah selalu lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Sahabatku, mungkin saat ini di antara kita yang sedang merasa lelah. Lelah karena perjuangan yang terasa panjang. Lelah karena doa yang belum juga menemukan jawaban. Lelah karena usaha yang belum membuahkan hasil. Lelah karena kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Lelah karena keadaan hidup yang belum berubah. Jika engkau sedang berada di titik itu, izinkan hari ini kita merenung bersama. Karena seringkali, ketika manusia merasa dirinya hampir tidak sanggup melangkah lagi, justru disitulah Allah sedang membentuk hatinya. Allah sedang menguatkan jiwanya. Allah sedang membersihkan niatnya. Dan Allah sedang mempersiapkannya untuk menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Sahabat namun kolbu, kita memang tidak pernah bisa memastikan apa yang akan terjadi esok hari. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Namun Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran seorang hamba. Allah menjanjikan pertolongan. Allah menjanjikan jalan keluar. Allah menjanjikan kemudahan setelah kesulitan. Dan janji Allah adalah kebenaran. Hari ini, mari kita renungkan 10 keadaan dalam diri yang dapat menjadi pengingat bahwa masa-masa sulit bukanlah akhir dari perjalanan. Boleh jadi, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar, bukan karena kita pantas mendapatkannya, tetapi karena kasih sayangnya yang begitu luas. Semoga renungan ini membuat hati kita semakin kuat, semakin sabar, semakin bertawakal, dan semakin yakin kepada Allah. Yang pertama, setelah masa sulit hatimu mulai lebih dekat kepada Allah daripada sebelumnya. Sahabat namun kolbu, ada satu hal yang seringkali tidak kita sadari, bahwa ujian memiliki kemampuan untuk membawa seorang hamba kembali kepada Rabb-Nya. Dahulu mungkin kita sibuk mengejar dunia, sholat sering ditunda, zikir mulai terlupakan, doa hanya dipanjatkan ketika membutuhkan sesuatu. Namun ketika ujian datang, semua berubah. Air mata jatuh saat sujud, lisan lebih sering mengucapkan istighfar, hati lebih mudah mengingat Allah, malam menjadi lebih akrab dengan doa. Sahabatku, bukankah ini sebuah nikmat yang sangat besar? Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk kembali sebelum terlambat. Ada orang yang terus tenggelam dalam kelalaian. Namun ada pula yang dipanggil Allah melalui ujian. Dan panggilan itu adalah bentuk kasih sayang. Jika hari ini engkau merasa lebih dekat kepada Allah dibanding beberapa tahun yang lalu, maka jangan hanya melihat ujian sebagai penderitaan. Lihatlah bagaimana Allah telah menghidupkan kembali hatimu. Karena hati yang hidup lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Yang kedua, setelah banyak air mata, hatimu tidak lagi mudah panik menghadapi masalah. Sahabat namun kolbu, orang yang belum pernah diuji biasanya mudah panik.
Sedikit masalah datang, hatinya gelisah. Sedikit rencana berubah, ia kehilangan arah. Namun orang yang telah lama berjalan bersama ujian biasanya memiliki ketenangan yang berbeda. Bukan karena masalahnya sedikit, tetapi karena ia telah berkali-kali melihat pertolongan Allah. Ia pernah merasa tidak mampu, lalu Allah menguatkannya. Ia pernah merasa tidak memiliki jalan, lalu Allah membukakan jalan yang tidak pernah disangka. Ia pernah merasa sendirian, lalu Allah menghadirkan orang-orang baik. Sahabatku, pengalaman-pengalaman itulah yang membuat hati semakin yakin bahwa sebesar apapun masalah, Allah selalu lebih besar. Jika akhir-akhir ini engkau menghadapi kesulitan dengan lebih tenang, lebih sedikit mengeluh, lebih banyak berdoa, lebih mudah berkata, "Insya Allah, Allah akan menolongku," maka bersyukurlah, karena ketenangan itu bukan datang dari dirimu, melainkan dari Allah yang sedang menguatkan hatimu. Dan hati yang kuat akan lebih siap menerima amanah ketika Allah melapangkan kehidupan. Sahabat namun kolbu, masa-masa sulit memang tidak pernah mudah. Namun seringkali, di balik setiap kesulitan itu Allah sedang membangun hati yang baru, hati yang lebih lembut, hati yang lebih sabar, hati yang lebih mengenal Rabb-Nya. Dan hati seperti itulah yang paling siap menerima keberkahan ketika Allah membukakan pintu-pintu kebaikan. Sahabat namun kolbu, tidak ada seorang pun yang meminta diuji. Tidak ada yang ingin merasakan kehilangan. Tidak ada yang berharap mengalami kegagalan. Namun ketika Allah mengizinkan semua itu terjadi, selalu ada pelajaran yang sedang Dia tanamkan. Pelajaran yang mungkin tidak langsung kita pahami, tetapi suatu hari nanti kita akan menoleh ke belakang sambil berkata, "Ya Allah, sekarang aku mengerti mengapa Engkau membawaku melewati semua itu." Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, setelah masa sulit hatimu lebih mampu mensyukuri hal-hal yang dulu sering terlupakan. Sahabat namun kolbu, ada kalanya Allah mengurangi sesuatu dari hidup kita, agar kita kembali menghargai nikmat yang masih tersisa. Seseorang yang pernah kehilangan kesehatan akan lebih bersyukur ketika kembali mampu berjalan. Seseorang yang pernah kehilangan pekerjaan akan lebih menghargai setiap kesempatan untuk bekerja. Seseorang yang pernah merasakan kesepian akan lebih mensyukuri kehadiran keluarga. Begitulah cara Allah mendidik hati. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membangunkan kesadaran. Sahabatku, seringkali ketika hidup berjalan lancar, kita lupa bahwa udara yang kita hirup adalah nikmat. Kita lupa bahwa tidur yang nyenyak adalah nikmat. Kita lupa bahwa bisa mengucapkan Alhamdulillah adalah nikmat. Namun setelah melewati masa sulit, semua yang sederhana terasa begitu berharga. Dan disitulah syukur mulai tumbuh. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil, lebih menghargai waktu bersama keluarga, lebih menikmati sujud yang tenang, lebih membahagiakan, lebih bahagia dengan kehidupan yang sederhana, maka jangan anggap itu sebagai perubahan biasa, karena hati yang penuh syukur adalah hati yang sedang Allah siapkan untuk menerima nikmat dengan penuh keberkahan. Yang keempat, setelah masa sulit, hatimu lebih memilih berserah kepada Allah daripada memaksa keinginan sendiri. Sahabat namun kolbu, salah satu pelajaran terbesar dari ujian adalah manusia belajar bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan. Kita boleh merencanakan, kita boleh berusaha, kita boleh berharap, namun hasil akhirnya tetap berada di tangan Allah. Orang yang belum memahami hal ini akan mudah kecewa ketika kenyataan berbeda dari harapan. Namun orang yang telah ditempa oleh ujian perlahan belajar berkata, "Ya Allah, jika ini yang Engkau pilih, aku percaya pasti ada kebaikan di dalamnya."
Sahabatku, kalimat itu bukan tanda menyerah. Itu adalah tanda kedewasaan iman. Karena berserah bukan berarti berhenti berusaha. Berserah berarti terus berikhtiar, sambil menyerahkan hasil kepada Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Dan anehnya, ketika hati sudah tidak lagi memaksa dunia berjalan sesuai keinginannya, justru hati menjadi jauh lebih damai. Ia tidur lebih nyenyak. Ia lebih ringan tersenyum. Ia tidak lagi habis oleh rasa kecewa. Karena ia tahu, apa yang Allah pilih selalu lebih baik daripada apa yang ia pilih sendiri. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah menerima takdir, lebih sedikit bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan lebih sering berkata, ya Allah, bimbing aku memahami hikmah-Mu, maka bersyukurlah, karena itu adalah salah satu tanda bahwa Allah sedang memperkuat tawakalmu. Dan hati yang dipenuhi tawakal adalah hati yang siap menerima nikmat tanpa kehilangan rasa syukur. Sahabat namun kolbu, masa-masa sulit tidak selalu mengurangi kehidupan kita. Seringkali, masa sulit justru sedang mengurangi kesombongan, mengurangi ketergantungan kepada dunia, mengurangi rasa bangga kepada diri sendiri, agar yang tersisa hanyalah hati yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dan hati seperti itulah yang seringkali Allah pilih untuk menerima keberkahan yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Sahabat namun kolbu, setiap ujian yang Allah hadirkan sesungguhnya memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah rasa sakit yang kita rasakan sebagai manusia. Sisi kedua adalah pendidikan yang Allah berikan kepada jiwa kita. Seringkali kita hanya melihat sisi yang pertama. Kita melihat air mata, kita melihat kehilangan, kita melihat kegagalan. Padahal di balik semua itu, Allah sedang membentuk pribadi yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Pribadi yang lebih mengenal Rabb-Nya, lebih sabar, lebih rendah hati, lebih siap menerima amanah yang lebih besar. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, setelah masa sulit hatimu lebih mudah berempati kepada orang yang sedang berjuang. Sahabat namun kolbu, orang yang belum pernah merasakan lapar mungkin sulit memahami beratnya mencari sesuap nasi. Orang yang belum pernah kehilangan mungkin belum memahami pedihnya sebuah perpisahan. Orang yang belum pernah gagal mungkin mudah memberikan penilaian kepada orang lain. Namun ketika Allah mempertemukan kita dengan ujian, perlahan hati berubah. Kita menjadi lebih lembut, lebih mampu memahami penderitaan orang lain, lebih mudah mendengarkan tanpa menghakimi, lebih ringan mengulurkan bantuan. Mengapa? Karena kita pernah berada di posisi mereka. Sahabatku, inilah salah satu keindahan dari ujian. Ia menghancurkan kesombongan, kemudian menumbuhkan kasih sayang. Dan hati yang dipenuhi kasih sayang adalah hati yang sangat dicintai Allah. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah mendoakan orang lain, lebih ringan membantu mereka yang sedang kesulitan, lebih sedikit menghakimi, lebih banyak memahami, maka jangan anggap perubahan itu kecil, karena bisa jadi Allah sedang menjadikanmu jalan rahmat bagi sesama. Dan orang yang menjadi jalan kebaikan bagi orang lain, seringkali Allah lapangkan kehidupannya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Yang keenam, setelah masa sulit hatimu tidak lagi mengejar penilaian manusia. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika kita sangat ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dianggap berhasil. Namun setelah melewati berbagai ujian, perlahan kita menyadari sesuatu, bahwa penilaian manusia selalu berubah. Hari ini dipuji, besok dicela.
Hari ini didukung, besok ditinggalkan. Jika kebahagiaan kita bergantung kepada manusia, maka hati tidak akan pernah benar-benar tenang. Sahabatku, Allah sering menggunakan ujian untuk membebaskan hati kita dari ketergantungan kepada penilaian manusia. Sehingga yang paling kita cari bukan lagi tepuk tangan manusia, melainkan ridha Allah. Ketika seseorang sampai pada titik ini, ia bekerja dengan jujur meskipun tidak ada yang melihat. Ia tetap berbuat baik meskipun tidak dipuji. Ia tetap menjaga amanah meskipun tidak ada penghargaan. Karena ia tahu, Allah melihat semuanya. Dan penilaian Allah jauh lebih berharga daripada seluruh pujian manusia. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau lebih tenang menjalani hidup, tidak lagi sibuk membandingkan diri, tidak lagi haus akan pengakuan, lebih menikmati amal yang hanya Allah ketahui, maka bersyukurlah. Karena hati seperti ini sedang dibersihkan, dan hati yang bersih akan lebih mudah dipenuhi cahaya keberkahan. Sahabat namun kolbu, mungkin dahulu kita mengira bahwa rezeki terbesar adalah bertambahnya harta. Namun setelah melewati berbagai ujian, kita mulai memahami bahwa rezeki terbesar adalah hati yang semakin dekat kepada Allah. Karena ketika hati telah menemukan Allah, segala sesuatu terasa lebih cukup. Dan ketika rasa cukup memenuhi hati, Allah seringkali membuka pintu-pintu kebaikan yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Sahabat namun kolbu, semakin panjang perjalanan hidup seseorang, semakin ia menyadari bahwa Allah tidak pernah membiarkan satu ujian terjadi tanpa tujuan. Ada ujian yang menghapus dosa, ada ujian yang meninggikan derajat, ada ujian yang memperbaiki akhlak, ada ujian yang menguatkan tawakal, dan ada pula ujian yang menjadi awal dari berbagai keberkahan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Karena Allah tidak hanya melihat siapa yang mampu menikmati nikmat, Allah juga melihat siapa yang tetap setia kepadanya ketika nikmat itu belum datang. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, setelah masa sulit, hatimu lebih menikmati proses daripada terlalu mengkhawatirkan hasil. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika kita begitu terobsesi pada hasil. Kita ingin semuanya berhasil secepat mungkin. Kita ingin doa segera terkabul. Kita ingin usaha segera berkembang. Kita ingin masalah segera selesai. Ketika semua itu belum terjadi, hati menjadi gelisah. Namun setelah melewati berbagai ujian, perlahan Allah mengubah cara pandang kita. Kita mulai menikmati setiap proses. Kita mulai menyadari bahwa setiap langkah yang dilakukan karena Allah memiliki nilai ibadah. Belajar adalah ibadah, bekerja dengan jujur adalah ibadah, menafkahi keluarga adalah ibadah, bersabar menghadapi kesulitan adalah ibadah, memperbaiki diri setiap hari adalah ibadah. Sahabatku, ketika hati mulai menikmati proses, beban hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak lagi mengukur diri hanya dari hasil. Kita mengukur diri dari kesungguhan dalam berusaha dan keikhlasan dalam bertawakal. Dan bukankah Allah menilai usaha seorang hamba bukan hanya hasil yang tampak di mata manusia? Jika akhir-akhir ini engkau lebih bahagia karena dapat terus memperbaiki diri, lebih bersyukur karena masih diberi kesempatan berikhtiar, lebih tenang menjalani setiap hari, maka bersyukurlah. Karena hati seperti itu sedang dipenuhi kedewasaan iman. Dan kedewasaan iman adalah bekal terbaik ketika Allah mempercayakan nikmat yang lebih besar. Yang kedelapan, setelah masa sulit hatimu lebih yakin bahwa tidak ada rezeki yang akan pernah tertukar. Sahabat namun kolbu, salah satu sumber kegelisahan manusia adalah rasa takut. Takut tidak kebagian rezeki, takut kalah dari orang lain, takut tertinggal, takut masa depan, takut kehilangan kesempatan,
Padahal semua ketakutan itu perlahan memudar ketika seseorang benar-benar mengenal Allah. Ia memahami bahwa setiap rezeki telah Allah tetapkan. Apa yang menjadi bagian kita tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Dan apa yang menjadi bagian orang lain tidak akan pernah menjadi milik kita. Sahabatku, keyakinan ini menghadirkan ketenangan yang luar biasa. Kita tidak lagi sibuk iri kepada orang lain. Tidak lagi terburu-buru mengejar dunia dengan cara yang salah. Tidak lagi menghalalkan segala cara demi memperoleh keuntungan. Karena kita percaya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan Allah tidak pernah salah dalam membagi karunia-Nya. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah berkata, "Ya Allah, aku percaya kepada pembagian rezekimu," lebih tenang melihat keberhasilan orang lain, lebih mudah mendoakan mereka, lebih yakin bahwa Allah juga memiliki waktu terbaik untukmu, maka jagalah keyakinan itu. Karena hati yang bebas dari iri akan lebih mudah dipenuhi rasa syukur, dan hati yang penuh bersyukur akan lebih mudah menerima keberkahan. Sahabat namun kolbu, seringkali Allah tidak langsung mengubah keadaan kita. Namun Allah terlebih dahulu mengubah hati kita. Karena ketika hati telah berubah, kita akan mampu menerima apapun yang Allah berikan dengan cara yang jauh lebih bijaksana. Dan hati yang bijaksana tidak hanya mampu menikmati nikmat. Ia juga mampu menjadikan setiap nikmat sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Rabb semesta alam. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pertolongannya kita telah menyelesaikan seluruh renungan pada kesempatan kali ini. Sejak awal kita telah bersama-sama menyadari bahwa kehidupan seorang mukmin tidak pernah terlepas dari ujian. Namun kita juga belajar bahwa tidak ada satupun ujian yang Allah hadirkan tanpa kasih sayang. Tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia. Tidak ada satupun doa yang dipanjatkan dengan tulus yang luput dari pendengaran Allah. Dan tidak ada satupun kesabaran yang tidak memiliki balasan di sisinya. Mungkin balasan itu tidak datang secepat yang kita inginkan. Namun Allah sedang selalu menghadirkan pada waktu yang paling tepat. Mari kita renungkan dua tanda terakhir. Yang kesembilan, setelah masa sulit hatimu lebih mudah melihat hikmah daripada menyalahkan keadaan. Sahabat namun kolbu, salah satu tanda kedewasaan iman adalah berubahnya cara kita memandang sebuah ujian. Dahulu ketika musibah datang, kita hanya melihat rasa sakitnya. Kita hanya bertanya, mengapa ini terjadi kepadaku? Mengapa hidupku begitu berat? Mengapa doaku belum dikabulkan? Namun setelah hati semakin dekat kepada Allah, pertanyaan itu perlahan berubah. Kita mulai bertanya, "Ya Allah, pelajaran apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku? Akhlak apa yang sedang Engkau perbaiki di dalam diriku? Dosa apa yang sedang Engkau gugurkan melalui ujian ini?" Sahabatku, perubahan pertanyaan ini tampak sederhana, namun sesungguhnya inilah perubahan yang sangat besar. Karena fokus hati tidak lagi tertuju pada rasa sakit, melainkan kepada hikmah. Dan orang yang sibuk mencari hikmah akan lebih mudah menemukan ketenangan. Ia memahami bahwa setiap kehilangan mengajarkan penghargaan, setiap kegagalan mengajarkan kerendahan hati, setiap penantian mengajarkan kesabaran, setiap air mata mengajarkan ketulusan doa, dan setiap ujian mengajarkan bahwa hanya Allah tempat bersandar yang paling sempurna. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah mengambil pelajaran dari setiap kejadian, lebih sedikit menyalahkan keadaan, lebih banyak melakukan introspeksi, lebih sering mengucapkan Alhamdulillah, pasti ada kebaikan yang Allah siapkan, maka bersyukurlah. Karena hati seperti itu sedang dipenuhi cahaya hikmah, dan hati yang dipenuhi hikmah akan lebih mudah
menjaga nikmat ketika Allah melapangkannya. Yang ke-10, setelah masa sulit hatimu semakin yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang terus bersandar kepadanya. Sahabat namun kolbu, inilah pelajaran terbesar dari seluruh perjalanan kehidupan. Pada akhirnya, yang membuat seorang mukmin mampu bertahan bukanlah kekuatan fisiknya, bukan pula banyaknya hartanya, bukan juga tingginya kedudukannya. Yang membuatnya tetap berdiri adalah keyakinannya kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah selalu melihat perjuangannya. Allah mendengar setiap doa yang dipanjatkannya. Allah mengetahui setiap air mata yang disembunyikannya. Allah memahami setiap luka yang tidak mampu ia ceritakan kepada siapapun. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Sahabatku, keyakinan seperti inilah yang membuat seseorang tetap tersenyum meskipun hidup belum sempurna, tetap bersyukur meskipun belum kaya, tetap bersedekah meskipun penghasilannya sederhana, tetap berbuat baik meskipun tidak selalu dihargai, tetap menjaga sholat meskipun kesibukan begitu padat, karena ia tahu hubungannya dengan Allah jauh lebih penting daripada penilaian manusia. Jika hari ini engkau merasa bahwa hatimu semakin bergantung kepada Allah, semakin tenang ketika berdoa, semakin yakin bahwa setiap takdir pasti mengandung kasih sayang, maka jagalah keadaan itu. Karena itulah salah satu nikmat terbesar yang dapat Allah berikan kepada seorang hamba. Dan ketika hati telah sampai pada titik itu, apapun yang Allah titipkan, baik sedikit maupun banyak, akan selalu terasa cukup. Sahabat namun kolbu, setelah kita merenungkan 10 tanda ini, semoga kita memahami bahwa rezeki bukan hanya tentang angka, bukan hanya tentang harta, bukan hanya tentang kemewahan dunia. Rezeki yang paling besar adalah ketika Allah memperbaiki hati kita, menghidupkan iman kita, menguatkan kesabaran kita, melembutkan akhlak kita, dan membuat kita semakin mengenalnya. Karena hati yang telah mengenal Allah tidak akan mudah putus asa. Ia tahu bahwa setiap kesulitan memiliki batas, bahwa setiap malam akan berganti dengan pagi, bahwa setiap tangisan akan berganti dengan senyuman, dan bahwa setiap kesabaran akan menemukan balasannya menurut ketetapan Allah. Sahabatku, jika hari ini engkau masih berada di tengah perjuangan, jangan berhenti. Jika hari ini engkau masih menangis dalam doa, teruslah berdoa. Jika hari ini pintu yang engkau ketuk belum terbuka, teruslah mengetuk. Karena Allah tidak pernah bosan mendengar hambanya memohon. Jangan biarkan kesulitan membuatmu menjauh dari Allah. Jadikanlah kesulitan itu sebagai jalan untuk semakin dekat kepadanya. Karena semakin dekat seorang hamba kepada Rabb-Nya, semakin damai hatinya. Dan ketika hati telah damai, ia mampu melihat nikmat Allah bahkan di tengah ujian yang belum selesai. Sahabat namun kolbu, percayalah, Allah tidak pernah menyusun kisah hidupmu tanpa tujuan. Setiap penundaan memiliki hikmah, setiap kehilangan memiliki pelajaran, setiap luka memiliki makna, dan setiap kesabaran sedang Allah siapkan balasan yang terbaik. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, namun pasti pada waktu yang paling tepat menurut ilmu dan kasih sayangnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati kita menghadapi ujian, melapangkan dada kita dengan kesabaran, menghidupkan lisan kita dengan zikir, menghiasi akhlak kita dengan keikhlasan, menganugerahkan kepada kita rezeki yang halal, luas, penuh keberkahan, dan mendekatkan kita kepada ridho-Nya. Semoga Allah menjaga kedua orang tua kita, memberkahi pasangan dan anak-anak kita, melindungi keluarga kita dari segala keburukan, memudahkan seluruh urusan kita di dunia, dan mengumpulkan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat namun kolbu, jika renungan hari ini menguatkan hati Anda, maka mari kita bersama-sama menyebarkan manfaat kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak orang yang mendapatkan ketenangan dari setiap renungan di channel Namun Kolbu.
Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, kuatkan hatiku dalam setiap ujian, dan jadikan aku hamba yang selalu berharap kepadamu." Semoga doa sederhana ini menjadi pengingat bahwa pertolongan Allah selalu lebih dekat daripada yang kita sangka. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang menghadapi masa-masa sulit, agar mereka kembali memiliki harapan, kesabaran, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu, agar kita dapat terus berjalan bersama dalam perjalanan memperkuat iman, memperdalam tawakal, memperbanyak syukur, dan menemukan hikmah di balik setiap ketetapan Allah. Semoga setiap langkah kita senantiasa berada dalam bimbingannya, setiap rezeki yang kita terima dipenuhi keberkahan, dan setiap akhir perjalanan hidup kita ditutup dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.